Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang bahaya meninggalkan sholat. Pembahasan sholat adalah pembahasan yang sebenarnya biasa dibahas oleh para asatid, tetapi karena pentingnya masalah sholat, tidak mengapa kita mengulang-ulang dan mengulas kembali, karena pentingnya permasalahan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari kisah Israiliyat di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ada seorang wanita mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan hendak bertobat, karena wanita ini sudah melakukan perzinahan dan hasil zinahnya dia pun hamil dan mengandung. Kemudian saat melahirkan dia benci dengan anaknya, maka wanita ini pun membunuh anaknya. Kemudian dia menyesal dan ingin bertobat. Datanglah wanita ini kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka mendengar wanita ini berzina, kemudian mengandung, kemudian melahirkan dan dibunuh anaknya, Nabi Musa marah. Dan Nabi Musa mengatakan, ma hadzal amalul azim alladzi fa'alti. Dosa apa ini? Dosa yang sangat besar yang kau lakukan. Ukhruji min hahuna qabla ayanzilallahu alaina naran minas samai bisababi ma fa'alti. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengusir wanita ini dan mengatakan, sebaiknya kau keluar, pergi dari sini sebelum Allah turunkan api dari langit dengan sebab perbuatan. Maka wanita ini pun pergi, ketakutan dengan Nabi Musa. Maka tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dan menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan kepada Musa, madza fa'alta bil mar'ati at-taibati. Wahai Musa, apa yang kau lakukan dengan wanita yang hendak bertobat itu? Kenapa kau usir dia? Maka Musa alaihi salatu wassalam berikan alasan bagaimana tidak kuusir dia. Dia sudah berzina, kemudian hamil, melahirkan, dibunuh pula anaknya. Maka aku usir wanita itu. Takut kalau seandainya tidak aku usir wanita itu, Allah akan turunkan api dari langit dan akan menghancurkan tempat ini. Maka malaikat ini mengatakan, ya Musa, amma wajadta afjaru minha. Wahai Musa, bukankah
ada dosa yang lebih jahat dibandingkan yang dilakukan wanita itu? Bukankah ada dosa yang jauh lebih jahat dibandingkan yang dilakukan wanita itu? Maka Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada malaikat ini mengatakan, wa ma afjaru minha. Dosa apa lagi yang lebih jahat dibandingkan wanita yang berzina, kemudian hamil, kemudian melahirkan dan dibunuh anaknya? Maka malaikat ini mengatakan, tarikus salati amidan muta'ammidan amaluhu a'zam mimma amilat hadhil mar'ah. Maka malaikat ini mengatakan, orang yang meninggalkan salat, dia meninggalkan secara sengaja dan disengaja, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan yang dilakukan wanita itu. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat, kata malaikat ini kepada Nabi Musa, itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang berzina, kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian dibunuh anaknya. Jadi orang yang meninggalkan salat lebih besar dosanya dibandingkan membunuh dan berzina. Itu kesimpulan dari kisah ini. Tetapi kisah ini adalah kisah Israiliyat, tidak bersanad, dan kita tidak mungkin berpegang dengan kisah ini. Tapi walaupun demikian, walaupun kita tidak berpegang dengan kisah ini, kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diisi daripada kisah yang kita kisahkan ini adalah benar, bahwa orang yang meninggalkan salat itu jauh lebih jahat dibandingkan orang berzina, narkoba, mencuri, merampok, berjudi, dan begitu seterusnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Beliau mengatakan, la yakhtaliful muslimun, tidak ada khilaf kaum muslimin, kata Imam Ibnul Qayyim, anna tarkas salatil mafrudati amdan, bahwa siapapun yang meninggalkan solat 5 waktu secara sengaja, min a'zamiz dzunub, termasuk sebesar-besarnya dosa. Wa anna ithmahu a'zam min ithmi qatli nafsi wa akhdil amwal wa min ithmi zina was sariqati was syurbil khamari. Dan dosa orang yang meninggalkan solat jauh lebih besar dibandingkan membunuh, dibandingkan mengambil harta orang, dibandingkan berzina, dibandingkan mencuri, dibandingkan minum khamar, dan begitu seterusnya. Jadi orang meninggalkan sholat itu bahaya. Cuman anehnya di masyarakat ini, kalau ada orang meninggalkan sholat kayaknya tenang-tenang saja kan gitu. Kalau kita ini punya tetangga pembunuh, dan cara membunuhnya sadis gitu ya, mungkin dengan cara dimutilasi, rasanya udah kita ini mungkin melaknat orang itu. Atau ada orang pesta narkoba di depan rumah kita, wah mungkin kita melaknat-laknat lah. Tapi berapa banyak orang-orang yang meninggalkan sholat di depan kita, kita biasa-biasa saja. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan narkoba, dibandingkan berzina, dibandingkan membunuh, dibandingkan khamr, dan begitu seterusnya. Kenapa kok orang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan orang minum khamr? Karena meninggalkan sholat ini diperselisihkan para ulama tentang keislamannya. Orang kalau meninggalkan sholat itu diperselisihkan keislamannya. Apakah dia masih muslim ataukah sudah kafir? Karena seorang muslim mungkin dia mencuri, seorang muslim mungkin dia minum khamr, seorang muslim mungkin dia narkoba, seorang muslim boleh jadi dia membunuh. Tapi seorang muslim tidak sholat itu mustahil.
Karena solat itu pembeda antara mukmin dan kafir masalahnya. Kalau orang minum khamar dan dia tidak yakin bahwa khamar dia masih yakin khamar itu halal, dia narkoba, dia masih yakin bahwa khamar itu haram, atau dia mengkonsumsi narkoba, dia yakin narkoba itu haram, atau mungkin dia berjudi, dia yakin judi itu haram, tidak menjadikan Islamnya lepas selama dia tidak meninggalkan solat gitu ya. Tapi walaupun dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi, dia tidak narkoba, dia tidak membunuh, dan begitu seterusnya dari maksiat-maksiat yang berkaitan dengan orang lain, kalau dia sampai meninggalkan solat, maka Islamnya diperselisihkan. Apakah dia seorang muslim ataukah orang kafir? Di masyarakat ini aneh gitu. Kadang-kadang barometer orang dianggap baik itu hanya dilihat dari segi akhlak saja. Kalau orang itu tak mabuk, orang itu tak judi, tak narkoba, bagus orangnya, maka kita katakan itu orang baik. Padahal tidak sholat tuh ya. Tapi nih kalau sebaliknya tuh, orang itu sholat tapi dia mabuk, narkoba, main perempuan, berzina dan begitu seterusnya, kita katakan jahat itu kan itu ya. Padahal orang yang sholat itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak berzina. Ini satu sholat tapi berzina, satu pula tak berzina tapi tak sholat. Nah itu maksudnya. Yang satu tidak sholat, tidak berzina, yang satu berzina tapi dia sholat. Maka orang yang sholat kemudian dia masih belum bisa meninggalkan zina, itu masih lebih baik dibandingkan orang yang tidak berzina tapi dia tidak sholat. Kenapa demikian? Karena meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita tahu bahwa dosa orang yang meninggalkan solat ini besar. Jangan cerita orang meninggalkan solat, Bu ya. Orang yang solat saja, kalau solat itu asal-asalan, itu masalah. Nabi SAW sampai mengatakan, innar rajula la yusalliyah sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujudah wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW, sungguh ada seseorang itu yang sholat selama 60 tahun. Jadi mulai dari akil balik, kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan sholat sampai 60 tahun. Tetapi sholatnya tidak diterima Allah. Bayangkan, sholat 5 waktu 60 tahun, tapi 1 rakaat pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa coba? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, karena dia sempurna rukunya tapi tidak sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukunya, alias asal-asalan bahasa kitanya. Jadi kalau sholat saja asal-asalan tidak diterima, macam mana orang yang tak sholat gitu? Makanya dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ahmad? Ya'ti 'alan nas zaman yusalluna wa hum la yusallun. Akan datang zamannya manusia itu nampaknya solat tapi sebenarnya tak solat. Kata Imam Ahmad, akan datang zamannya nanti orang-orang itu nampaknya saja dia solat, hakikatnya tidak solat. Dan Imam Ahmad mengatakan, saya takut zamannya ada pada zamanku ini katanya.
Ini yang ngomong Imam Ahmad. Imam Ahmad itu generasi salaf. Kok bisa Imam Ahmad ngomong begitu? Akan datang zamannya orang itu nampaknya sholat tapi tidak sholat. Ini yang ngomong Imam Ahmad di zaman dia. Bahwa Imam Ahmad melihat ada orang yang sholatnya asal-asalan sampai dia mengatakan akan datang zamannya orang yang sholat tapi tidak sholat. Gimana kalau seandainya perkataan ini kita praktekkan di zaman sekarang? Ya memang prakteknya memang di zaman sekarang orang yang nampak sholat tapi tidak sholat. Contohnya apa? Yang nampak di YouTube sajalah. Lihat, ada orang sholat itu jauh daripada sunnah Nabi SAW. 7 menit 23 rakaat. Macam mana akan sempurna rukunya dan akan sempurna sujudnya kan? Oh, dolin, amin. Ruku gitu ya. Sujud nggak jelas kan itu. Kita saja yang nengok capek, apalagi yang sholat. Yang nengoknya YouTube lah capek gitu kan. Cemana lah orang ini bacaannya, gerakannya udah nggak kebayang tuh. Nah, jadi orang seperti ini apa diterima sholatnya? Makanya Nabi SAW mengatakan ada seseorang 60 tahun dia sholat, ditolak sholatnya karena sempurna rukunya tidak pula sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya tidak pula sempurna rukunya, karena tidak tumaknina dalam sholatnya. Maka orang-orang yang seperti ini diturunkan satu ayat dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya mereka lakukan dengan cara lalai, tidak memperhatikan gerakannya, bacaannya, waktunya dan begitu seterusnya. Ini cerita yang sholat nih. Yang sholat saja tidak selamat. Bagaimana yang tidak sholat sama sekali kan? Kalau yang sholat saja tetapi melalaikan sholatnya, Allah katakan celaka bagi mereka. Macam mana orang yang sama sekali tidak sholat? Maka ini lebih bahaya lagi. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' kesepakatan para ulama, man taraka salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara jumlah maka dia telah kafir. Maksudnya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan. Itu namanya jumlah tuh. Dia salat tapi Jumatan saja, salat tapi salat Id saja, selebihnya tidak sholat dia. Lah orang yang nongol Jumatnya saja atau yang nongol 2 Idul Fitrinya saja, ini orang ini dikatakan kafir kata Ibnu Taimiyah. Dan itu banyak di masyarakat seperti itu. Jadi sampai kapan orang meninggalkan sholat sampai disolati? Kan tidak mungkinlah sampai disolati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang meninggalkan sholat itu sangat bahaya sekali hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ada satu kisah yang diceritakan oleh salah seorang syekh. Jadi kejadiannya di Riyadh, di daerah Riyadh, Saudi Arabia. Jadi ada anak muda. Anak muda ini memang nakal sekali. Selain daripada tidak pernah sholat, memang kehidupannya itu sangat suram. Narkoba, khamar, pokoknya dengan kehidupan bebas di luar. Bahkan dia juga suka menentang ayahnya, durhaka dengan orang tuanya. Satu hari anak muda ini kecelakaan. Kemudian akibat kecelakaan ini menyebabkan anak muda ini meninggal dunia. Kemudian orang tuanya ketika itu mencari orang yang hendak memandikan anak muda ini. Maka adalah orang yang mau memandikan anaknya. Subhanallah. Ketika air campuran bidara itu mulai diaduk, kemudian dituangkan di wajahnya. Ini yang memandikan jenazah ini kaget.
Karena ketika disentuh dengan air yang sudah dicampur bidara itu, tiba-tiba mukanya gosong, kayak disiram dengan air keras, padahal air biasa sama daun bidara tuh. Otomatislah yang memandikan jenazah ini kaget, salah apa saya kan gitu. Jenazah tadinya bagus-bagus saja, tidak ada apa-apa, tiba-tiba disiram wajahnya kok gosong kayak terbakar gitu. Jadi kagetlah yang mandikan jenazah ini. Langsung dia pun keluar dari pemandian karena takut. Kemudian dia bertanya, siapa bapak anak muda ini? Gitu. Tolong panggil. Datanglah laki-laki dan mengatakan saya. Maka kemudian yang memandikan jenazah ini mengatakan, bisa enggak engkau melihat jasad putramu? Tapi bapak ini tak mau. Tak mau, karena anak itu anak durhaka masalahnya. Tetapi dibuju-buju oleh pemandi jenazah ini, terpaksalah bapaknya masuk ke dalam pemandian itu. Nampaknya badannya putih, tapi ketika melihat wajahnya hitam kelam. Apa kata bapak? Bapaknya anak muda ini, la'anallahu bika fid dunya wal akhir. Semoga Allah melaknat kamu nak di dunia dan di akhirat, katanya. Lah yang mandikan jenazah ini heran, kok bisa bapak mengatakan seperti itu kepada anaknya? Bukan didoakan anaknya sudah mati, didoakan baik, masuk surga, tidak, malah doanya doa laknat. Semoga Allah melaknat kamu di dunia dan di akhirat, katanya. Maka yang mandikan jenazah ini berkata kepada bapak ini, istighfar, istighfar, tak boleh engkau mendoakan buruk pada anakmu ini. Kemudian alasan kenapa dia mendoakan buruk, maka bapaknya mengatakan dia sudah wajar kudoakan seperti itu, karena selama hidupnya dia tidak pernah sholat, dia pun menentang orang tuanya, dia pun minum khamar, mabuk, dan disebutkan maksiat-maksiatnya. Sudah wajar, semoga Allah melaknat kamu di dunia dan di akhirat, kata bapaknya. Tapi kemudian pemandi jenazah ini terus merayu, sampai akhirnya kemudian bapaknya sedih. Barulah menaruh iba kepada anak yang meninggal, dan dia pun mulai tidak keras lagi dan mendoakan kebaikan bagi anaknya. Tapi kisahnya tidak sampai di sini. Jadi ketika kemudian jasadnya ini dibawa ke pekuburan, lah kebetulan yang masuk ke liang lahat itu kakaknya, saudaranya, saudara kandungnya masuk ke liang lahat. Kan di antara sunnah meletakkan jenazah di lubang itu adalah menghadapkan wajah ke kiblat. Itu di antara sunnahnya kan. Kalau kita meletakkan jenazah di kuburan, maka wajah itu diarahkan ke kiblat. Subhanallah. Setiap saudaranya ini mengarahkan wajahnya anak muda ini ke arah kiblat, tiba-tiba lehernya berputar sendiri. Tidak mau dia mengarah ke kiblat. Mukanya itu membelakangi kiblat terus. Kemudian diputar lagi sama saudaranya, mutar lagi kepalanya, mutar sendiri. Takutlah jadinya, orang sudah mati kok bisa mutar-mutar itu lehernya. Akhirnya terperanjatlah saudaranya naik ke atas kuburan. Kemudian dia mulai menghubungi salah seorang ulama, ya, menceritakan kisah ini dan apa yang harus dilakukan. Kata ulama yang dihubunginya berfatwa, dah kalau memang wajahnya tidak bisa diarahkan ke kiblat dan dia malah bukan tidak mengarah ke kiblat tapi membelakangi kiblat, ya sudah dikuburkan seperti itu saja, katanya. Akhirnya pun dikuburkan mayat itu seperti itu. Wajahnya tidak mau menghadap kiblat, naudzubillah, karena semasa hidupnya tidak sholat. Semasa hidupnya tidak pernah sholat anak muda ini. Jadi syekh itu yang ditanya itu heran, kok ada anak muda bertanya soal orang yang dimasukkan ke liang lahat yang tidak bisa mukanya dihadapkan ke kiblat. Ini peristiwa pertama kali terjadi nih. Jadi syekh ini yang diminta fatwanya heran, kok bisa? Kok ada orang yang sudah mati kok bisa bergerak sendiri gitu? Maka saudaranya mengatakan, iya syekh, saya tuh tidak tahu juga kok bisa terjadi seperti itu. Tetapi masalahnya memang saudaraku tidak pernah melakukan sholat. Kata syekh, oh boleh jadi itu penyebabnya. Ketika dia benci menghadap kiblat,
maka Allah tidak redha saat kematiannya wajahnya menghadap kiblat. Allah putarkan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Allah dalam solatnya, karena kan solat itu kan perjumpaan kita dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya solat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang-orang yang dalam yakin dalam solatnya dia sedang berjumpa dengan Rabb mereka. Maka orang-orang yang solat itu hakikatnya sedang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya saat wafatnya, maka dia akan dihadapkan ke kiblat sebagaimana kesukaannya saat dia masih hidup. Tapi anak muda ini tidak suka dia solat, benci dengan solat, benci dengan kiblat. Maka sudah sewajarnya Allah kemudian balikkan mukanya membelakangi kiblat. Naudzubillah. Nih, bagaimana siksaan orang yang meninggalkan solat itu sudah mendapatkan siksaan di dunia itu sebelum akhirat. Bahkan orang yang meninggalkan solat ini adalah salah satu penyebab dihilangkan cahaya pada wajah-wajah kita pada hari kiamat. Padahal cahaya itu sangat berhajat untuk kita pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu gelap gulita masalahnya. Kita berhajat kepada cahaya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa khusyira yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubay ibn khalafin. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang menjaga 5 waktu salat, maka Allah akan berikan cahaya bukti keselamatan kelak pada hari kiamat. Tetapi orang-orang yang mereka tidak menjaga salat di dunia, maka mereka akan dicabut cahayanya, dicabut keselamatannya, dan dicabut bukti-buktinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Firaun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Lihat bagaimana ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngeri ya, karena cahaya kita akan dicabut. Yang kedua, kita satu neraka dengan Qarun, satu neraka dengan Haman, satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf, dan satu neraka dengan Fir'aun. Naudzubillah. Pertanyaan pun muncul, kenapa yang disebutkan dalam hadis ini hanya 4 tokoh kafir? Pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, dan yang keempat Ubay ibn Khalaf. Ini kan semuanya kafir nih. Kenapa itu yang disebut? Alasannya pertama, kenapa yang pertama disebut Fir'aun? Karena yang menyebabkan orang malas sholat itu adalah kekuasaan. Orang kalau sudah jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, anggota dewan, presiden, dan begitu seterusnya, orang kalau sibuk dengan jabatan, maka akan dilalaikan dari sholat. Makanya dikumpulkan bersama Fir'aun, ataupun dikumpulkan bersama Haman. Haman itu siapa? Haman itu Perdana Menteri Fir'aun. Dan kita tahu bahwa menteri-menteri yang menyokong presiden tentu mereka akan mempertahankan posisi, jangan sampai turun dari posisi mereka, kan gitu. Lah ketika mereka menjadi para penjilat penguasa, kemudian mereka takut posisinya digeser, disitulah mulai orang itu meninggalkan sholat, karena akan sibuk memikirkan itu saja. Kemudian juga Rasulullah SAW berbicara tentang Qarun. Maksudnya adalah isyarat kepada harta, karena Qarun itu kan identik dengan harta. Kalau cerita Qarun pasti cerita harta.
salah satu penyebab orang meninggalkan sholat atau lalai dari sholat itu adalah harta. Adapun bicara tentang Ubay ibn Khalaf ini seorang pedagang yang kesana kemari itu, karena di antara orang yang lalai sholat itu adalah ketika sibuk dengan dunia perniagaan. Maka disebutkan 4 orang ini, Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubay ibn Khalaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa sholat ini diwajibkan berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa, kemudian zakat, kemudian haji, itu kan disyariatkan di bumi. Tapi sholat ini disyariatkan di langit. Jadi Nabi SAW diundang oleh Allah sampai menembus 7 lapis langit sana, sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian disyariatkan sholat 5 waktu. Jadi dari segi pensyariatannya aja berbeda. Dan Nabi SAW betul-betul mempraktikkan sholat. Rasul ini selain daripada 17 rakaat sholat wajib, ditambah dengan sholat malam berapa? 11 rakaat. Ditambah dengan 12 rakaat rawatib. Berarti dalam satu hari semalam Rasul berapa kali sholat? 40 rakaat. Ya kan? Coba 17 rakaat ditambah 11 rakaat ditambah 12 rakaat, kan jatuhnya 40 rakaat tuh. Setiap hari Rasul itu sholat 40 rakaat loh. Dari sholat wajibnya, kemudian sholat malamnya, kemudian rawatibnya. Sementara Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, yang akan datang. Tapi dalam sehari Rasul sholat bisa sampai 40 rakaat. Lah kita loh yang gak dijamin keselamatan kita, tidak dijamin dosa kita diampuni, kok malas pula untuk melaksanakan sholat. Aneh kan gitu. Rasul saja sholat 40 kali dalam satu hari satu malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah ada seorang sahabat namanya Al-Miswar ibn Mahramah. Al-Miswar ibn Mahramah. Lah Miswar ibn Mahramah ini satu ketika masuk di saat detik-detik Umar ibn Khattab radhiyallahu an sedang mengalami sakit dan hampir mati karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Tiba-tiba Umar radhiyallahu an ketika melihat Al-Miswar ibn Mahramah ini, setelah menjenguknya kemudian hendak keluar, dipanggil oleh Umar dan mengatakan, la hadda fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan sholat, kata Umar. Makanya saat-saat detik wafat itu Rasulullah SAW hanya memberikan 2 wasiat saja kan, sholat dan jaga budak-budak cahaya, budak-budak sahaya yang kalian beli atau kalian lindungi, suruh dijaga. Jadi Rasul itu berwasiat sebelum wafatnya cuma 2 ini. Dan ingat bahwa saat detik-detik wafatnya Rasul itu kan tidak banyak waktunya. Harusnya Rasul kan memilih wasiat-wasiat yang penting kan, karena waktunya terbatas. Orang mau mengalami ajal kan terbatas. Berarti kan ketika menyampaikan wasiat itu tidak lama tuh. Tetapi dalam waktu yang singkat Nabi SAW sebelum wafatnya mengingatkan 2 perkara. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, peliharalah baik-baik budak-budak atau hamba-hamba sahaya, au ma malakat aimanukum. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi walaupun demikian, kita tahu bahwa ada satu kisah yang menarik tentang masalah sholat juga. Jadi dahulu, kata seorang syekh bercerita, ini pun masih kejadian di Timur Tengah juga. Jadi ada satu desa. Satu desa itu semua orang alim. Maksudnya tidak alim lah, soleh lah. Ke masjid rajin. Pokoknya desa itu memang nampak kealimannya, kesolehannya. Penduduknya itu suka ke masjid. Tapi ada pula
salah satu penduduk yang tinggal di situ itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah nampak batang hidungnya lah, dan memang tidak sholat. Jadi akhirnya menjadi buli-bulian warga tuh. Itu orang jahat itu tidak sholat katanya. Satu hari datanglah pendatang baru, hendak mencari sewaan. Rupanya dapat rumah di samping orang yang tidak sholat, yang dicela oleh kaum yang ada di situ. Ketika dia sholat subuh, orang baru ini, kata imam masjid mengatakan, kamu tinggal di mana? Kata orang ini, saya tinggal di sebelah sana. Langsung sang imam mengatakan, celaka engkau, kau pindah dari situ. Itu tetanggamu tak sholat katanya. Ngapain kamu tinggal di situ? Subhanallah, bayangkan. Orang sana itu, orang yang tidak sholat itu masih diwanti-wanti itu. Orang sekarang nggak peduli mau sholat nggak sholat, dia aja nggak sholat itu ya. Akhirnya orang baru ini mengatakan, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dia mau sholat. Ketika kemudian keesokan harinya, dia kan baru beli rumah baru di situ. Tetangganya pula tak sholat. Jadi dia nampak tetangganya sedang duduk di depan pintu, disapa sama dia dengan senyum. Kemudian mengucapkan salam, dijawab salam. Kemudian dia cerita, wahai fulan, aku ini orang baru. Tadi subuh aku sholat subuh di masjid ini. Semua manusia memujimu katanya. Padahal tidak ada manusia memuji dia. Tapi dia bohongi. Semua orang masjid, Pak imamnya memuji kamu katanya. Semua memuji kamu, masya Allah kamu itu orang baik katanya. Kata tetangga yang tidak sholat tuh, yang benar saja. Setahu saya dicela orang katanya. Anda semua manusia memuji. Akhirnya kemudian orang baru ini setelah ngomong begitu, besoknya memberikan hadiah. Dan mengatakan, wahai fulan, karena saya mendengar orang-orang kampung sini mengatakan ke orang baik, maka sebagai imbalannya aku kasih hadiah. Semoga aku bisa mencontohmu katanya. Padahal ada sholat ya. Tiba-tiba kemudian orang yang tidak sholat, yang jahat ini merenunglah, apa betul orang-orang memuji saya? Tapi informasinya kayak gitu kata orang baru itu. Ya, kemudian dia dapat ngasih hadiah pula sama saya. Akhirnya mulai dia malu. Karena malu, kemudian dia pun ikut sholat subuh perdana seumur hidupnya. Sejak masjid itu dibangun sampai selesai, itulah sholat subuh perdana dia sholat itu. Jadi sang imam ini heran sama orang baru itu. Kok apakan tetanggamu itu? Kok sihir ya katanya? Enggak, aku hanya ngobrol-ngobrol. Kemudian aku kasih hadiah. Tiba-tiba dia mau diajak ke masjid ini dan sholat fajar di sini. Subhanallah, bayangkan. Terkadang ada hidayah itu bisa masuk di waktu-waktu tertentu. Maka sebelum seseorang itu datang ajal, maka sebaiknya orang itu jangan pernah meninggalkan sholat. Karena konsekuensi orang meninggalkan sholat itu sangat mengerikan sekali. Baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat, sampai kepada masuk neraka. Ada nama neraka khusus namanya Sakor. Ketika ditanya masalakakum fi Sakor, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka Sakor? Maka mereka mengatakan, kami dulu tidak pernah sholat. Lihat, neraka khusus namanya Sakor diperuntukkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini materinya singkat saja. Kita buat tanya jawab sajalah. Silakan.